Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil fatihil maghliq wal khatimi lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Para pemirsa, khususnya teman-teman yang tergabung dalam ikatan alumni Pondok Pesantren Wali Songo Cukir Jombang, bertemu kembali dengan saya Mihmidati dalam rangka acara Kultum Ramadan Ikatan Keluarga atau Ikatan Alumni Pondok Pesantren Wali Songo Cukir Jombang. Masya Allah. Pemirsa dan para sahabat, kita akan bincang-bincang tentang hukum suntik KB bagi wanita yang berpuasa. Masya Allah. Pemirsa, puasa Ramadan itu rukun Islam. Karena rukun maka tidak boleh ditinggalkan oleh siapapun. Nah, oleh Allah telah diatur. Itu namanya ibadah mahdhoh, ibadah murni yang ketentuannya sudah diatur oleh Allah. Termasuk salah satu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Yang batal puasa antara lain makan, minum dengan sengaja, kumpul suami istri, muntah dengan sengaja, kemudian haid, kemudian keluar sperma, kemudian murtad, atau niat dan terus dia membatalkan puasanya. Itu batal puasanya. Nah, kalau makan dan minum itu dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan makan dan minum sesuatu yang masuk ke dalam perut besar itu membatalkan puasa. Melalui lubang 1 mulut jelas, 2 hidung, kemudian 3 telinga, 4 jalan depan, kemaluan, jalan belakang, ya, itu lubang-lubang yang jika kemasukan sesuatu maka tembus ke perut besar. Yang biasanya kan kita dari mulutnya. Kalau dari mata nggak sampai ke perut besar. Kalau disuntik sampai nggak sampai ke perut besar. Ternyata disuntik tidak sampai ke perut besar. Maka menurut Imam Syafi'i dalam kitab Kifayatul Akhyar, orang-orang yang suntik KB, wanita yang suntik KB itu tidak membatalkan puasa dengan dasar bahwa suntik KB itu tidak sampai masuk ke perut besar. Kalau kita makan, kita telan masuk ke perut besar, gitu ya. Masya Allah. Tetapi sayukianya hati-hati lebih baik. Mungkin kita ragu-ragu batal apa enggak ya masuk ke dalam badan saya, tapi saya nggak makan nggak minum. Nah, Nabi bersabda, da'ma yuribuk ila ma la yuribuk, tinggalkan yang ragu-ragu untuk melakukan yang tidak ragu-ragu. Ketika ragu-ragu ya sudah, suntik KB-nya malam hari saja. Adapun sudah terlanjur, saya ndak attention masalah itu, tahu sudah kan saya puasa, maka menurut Imam Syafi'i tidak batal karena tidak sampai ke perut besar. Kalau suntik yang lain ya sama seperti itu. Kalau itu sampai di tadi itu makan minum masuk. Kalau hanya mencicipi masakan kurang asin apa enggak, itu enggak masuk ke perut besar, terus dikeluarkan, terus diludahkan, enggak sampai masuk, maka dihukumi makruh saja karena hanya di lisan sajanya, di lidah saja. Yang jelas seperti itu, sahabat-sahabat, ibu-ibu yang ketika dia suntik KB, ketika dia puasa siang hari, maka menurut Imam Syafi'i tidak membatalkan. Adapun kalau ada yang membatalkan, hati-hati boleh saja. Makanya tadi kalau ragu-ragu malam saja suntiknya, tidak siang hari. Kalau suntik vitamin gimana? Kan itu menguatkan. Kalau suntik vitamin gimana? Kalau asli dari teori nggak sampai ke perut besar ya nggak apa-apa. Ya, kalau itu apalagi kalau dibutuhkan.
Kalau dia nggak suntik vitamin, aduh dia ini mau semaput misalnya, padahal dia tetap mempertahankan puasanya, maka bisa ad-daruratu tubihul mahdurat, itu darurat membolehkan yang terpaksa membolehkan yang dilarang. Itu kalau toh ada yang berbuat melarang. Tapi menurut teori tadi nggak sampai ke perut besar itu tidak batal, maka tidak apa-apa. Tapi jangan tuh dipakai gini, aku puasa meskipun nggak sahur nggak apa-apa, suntik vitamin aja siang-siang, lah nggak boleh kalau dibikin seperti itu. Itu kan namanya meremehkan hukum. Hati-hati lebih baik. Hati-hati lebih baik. Apalagi Allah berfirman, wa andasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kamu tetap puasa lebih baik bagi kalian. Itu bagi orang-orang yang sakit. Sedangkan yang suntik KB tadi kan nggak sedang sakit ya, karena usaha saja, yang jelas tidak masuk dalam darurat karena tidak sakit. Ya. Itu teman-teman tentang suntik KB hukumnya. Adapun kita hati-hati lebih baik, tapi aslinya tidak batal puasa. Sama juga dengan kalau kita pakai pupuh mata, kan nggak sampai ke perut besar, tapi kemudian di tenggorokan terasa, ada yang mungkin terasa obatnya sampai ke tenggorokan, ya harus dikeluarkan, diludahkan, jangan ditelan. Oke. Masya Allah, memang kita harus hati-hati terhadap hal-hal yang membatalkan puasa. Jangan-jangan kita termasuk yang diingatkan oleh Rasulullah itu, orang-orang yang puasa nggak dapat apa-apa, hanya lapar dan dahaga, sebenarnya nggak termasuk dalam hal suntik tadi. Tetapi kalau dia sembrono, dia meremehkan hal yang seharusnya dilarang, bisa juga masuk dalam larangan. Sama dengan Nabi bersabda, al halal bayyinun haram bayyinun wa bainahuma syubhatun. Halal jelas, haram jelas, di antara keduanya adalah hal yang serupa. Barang siapa yang menjaga dari syubhat, maka dia selamatlah agamanya. Sama juga batal puasa jelas, nggak batal juga jelas, tapi di antara keduanya syubhat, termasuk yang tentang suntik tadi. Kalau dia yakin itu ngikuti yang nggak sampai perut besar, nggak batal, nggak apa-apa. Tapi bagi yang ragu-ragu kan bisa menjadi syubhat. Tinggalkan yang syubhat, lebih baik. Kalau kita melakukan yang syubhat, khawatir jatuh dalam keharaman. Begitu pemirsa, khususnya tentang para wanita yang suntik KB. Dan kalau malam itu nggak ada, ini kliniknya tutup misalnya, maka harus siang kita ikuti pendapat Imam Syafi'i. Itu ditulis dalam kitab Kifayatul Akhyar, ya. Lobang yang sampai kepada ke perut besar, masuk ke perut besar, itu yang jelas ya, dasarnya itu. Kita tidak boleh untuk mereka-reka memberikan sesuatu yang tidak boleh, tetapi kalau ada dasarnya Imam Syafi'i, maka itu adalah dibenarkan. Kalau yang mengatakan nggak boleh, benar apa enggak? Nabi bersabda, manis dahadum falahu ajroni wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Barang siapa yang bersungguh-sungguh ijtihad menetapkan hukum lalu benar, dapat pahala 2. Kalau salah dapat pahala 1. Berarti para ulama berbeda pendapat, tidak ada yang salah. Nabi yang memayungi bahwa perbedaan pendapat atau hasil ijtihad yang nggak sama itu minimal kalau salah tetap dapat pahala 1. Berarti oleh Allah masih dibenarkan. Seperti itu para pemirsa, para sahabat, alumni Pondok Jogir Wali Songo Jogir Jombang. Demikian bincang-bincang kita dalam acara Kultum Ramadan. Semoga bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa para pemirsa, khususnya sahabat-sahabat alumni Pondok Pesantren Wali Songo Jogir Jombang. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.